apa? Setengah? Kx kuadrat. Iya, kx kuadrat. Kalau dia bergeraknya secara horizontal berarti pada sumbu x ya. Berarti setengah ky setengah kuadrat. mv kuadrat. Oke. Itu yang potensial. Setengah mv Potensial. kuadrat. Energi potensialnya Iya, Bu. setengah ky. Setengah kx Oke, kuadrat. boleh. Setengah kx kuadrat. Ibu sambil share screen ya. Coba cek dulu. Oke, sudah terlihat belum di layar kalian? Sudah, Bu. Terlihat soal nomor 1 ya? Oke. Soal nomor 1 kita coba kerjakan sama-sama. Mungkin tadi beberapa sudah ada yang menyebutkan bahwa untuk menghitung energi total itu tinggal dijumlahkan antara energi kinetik ditambah dengan energi potensial ya. Ada yang sudah dapat mungkin? Siapa tahu kalian udah dapat kan? Sudah, Bu. Ibu ngajarin ikan benang. Udah. Sudah, Berapa Bu. nilainya? Sudah, Bu. 0,41 joule. 4,414 joule. 0,414. Dapatnya dari mana? Coba. Bentar, Ibu tunjukkan dulu di sini. Berarti energi total itu sama dengan energi mekanik ya. Sama dengan energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetik ya. Oke. Mungkin kalian mau coba share screen, ada yang sudah dapat dulu, Ibu ingin lihat dulu yang sudah dapat. Siapa mau coba? Siapa? 0, berapa tadi dapatnya? 0, Saya 0,32, Bu. Daniel Lubis 0,32. Coba, Daniel boleh coba jelaskan dari mana? 0,32. Kan pertama kan ini kita nyari energi dari persamaan dari potensial sama kinetik. Hasilnya pokoknya setengah Ka kuadrat. Oke, sip. Terus A-nya? Nah, terus K-nya kan 400. A-nya? Terus kan katanya amplitudonya 4 cm, kita ubah ke meter. Oke, semuanya berarti gitu ya caranya ya? 4 cm berarti 4 kali 10 pangkat min 2 ya. Oke, Nong tidak coba. Tadi siapa tadi? Daniel ya, Daniel Lubis. Oke, kita simpan dulu. Oke, Nong silakan. Nggak pakai yang abu Dari mana? soalnya yang 4 itu X-nya bukan yang. Oke. Ya, Daniel. Ya, tadi sudah dijawab oleh Nong ya. Jadi 4 itu adalah simpangan. Ya, salah ya Ibu. berarti? Enggak salah. Nggak apa-apa. Namanya masih belajar kan ya. Jadi apa? Gimana Nong? Silakan dilanjutkan lagi apa tadi? Halo? Nong? Halo? Ini sepertinya Ibu yang suara Ibu terdengar? Kendala sinyal. Terdengar, Bu. Terdengar ya? Resti sama hasilnya? Iya, Bu, sama. Sama dengan Nong. Sama dengan Daniel. Sama dengan Nong. Berarti 4 cm itu bukan amplitudo ya? Iya, bukan, Bu, tapi X-nya. Terus mencari amplitudonya dari mana? Kalau saya mencari amplitudonya itu dari persamaan simpangannya, Bu. Oke, berarti persamaan simpangan ya? Dapatnya berapa amplitudonya? Dapatnya 0,032. 0,032. Persamaan simpangan berarti X sama dengan mensubstitusi kondisi awal? Iya, Bu. Nilai sin fasenya berapa? Berarti kan ada 2 kan? Beda fasenya berapa? Beda fasenya 0,0087 pi radian per sekon. 0,00.
Oke, kalau jalannya, kalau Ibu sudah dapatkan poin yang dikerjakan oleh Resti ya, jalannya sudah oke lah, benar. Jadi harus didapat diturunkan dari persamaan simpangan dan persamaan kecepatan. Tapi nanti kita coba cek ulang ya, nilainya ya atau besarnya ya, gitu. Yang lain gimana? Yang lain? Baik, Bu. Dela? Oke, Daniel, sementara disimpan dulu jawabannya, nanti kita coba cek ya, gimana. Sekarang Ibu coba share screen sama-sama. Kalau suara Ibu tidak terdengar, boleh bilang ya Ibu, putus-putus gitu. Ya. Ya, Bu. Sekarang Ibu coba share screen, kita coba turunkan sama-sama persamaannya. Itu. Ya. Share screen Ibu sudah nampak belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Ya. Coba Ibu ulangin lagi. Oh, masih presenting ya. Oke. Yang lain sambil menyimak ya. Kita coba cek. Oke, kita sambil tunggu, mungkin agak ini ya. Sekarang udah tampil belum? Sudah, Bu. Kalau sudah tampil ya. Tampilnya apa? Soal ya. Iya, Bu. Iya, Soal. Bu, soal. Soal Dian ya tampilnya ya. Oke. Ya, sekarang Ibu coba jelaskan dulu yang pertama. Jadi yang pertama tadi benar kalian sudah paham ya, berarti untuk menghitung atau mencari energi total itu sama dengan mencari energi mekanik. Berarti tinggal menjumlahkan saja antara energi potensial dengan energi kinetik. Di mana energi potensialnya bisa kita dapatkan dari setengah K X kuadrat ya, ditambah energi kinetiknya adalah setengah ya M V kuadrat, gitu kan? Nah, perlu diingat pada video kita juga sudah menurunkan ya, video pada pertemuan sebelumnya bahwa untuk mendapatkan X-nya di sini kan sudah diberikan persamaan X itu adalah A cos omega T ditambah dengan psi ya. Kemudian untuk mencari V berarti tinggal kita turunkan. V itu adalah turunan pertama dari simpangan terhadap waktu. Ini V adalah dx per dt. Sehingga kalau kalian substitusi nanti persamaan ini akan diperoleh nilai setengah apa? K dikali A kuadrat ya. Sampai di sini paham ya untuk menghitung energi total atau energi mekanik? Halo? Halo? Kok Paham, tidak ada Bu. suara? Oke, paham. Nggak perlu diturunkan lagi ya. Nah, cuman masalahnya di sini adalah kita belum tahu nih berapa besar A-nya. A itu kan adalah amplitudo ya, atau kita sebut sebagai simpangan maksimum. Nah, A ini sebenarnya bisa dicari dari poin B. Berarti kita harus mencari dulu yang poin B gitu. Nah, kita coba analisis dulu di soal. Variabel yang diketahui di soal ada apa aja? Masa. Apa? Massa ya? Massa sama dengan berapa? 0,75 kilo. Suara Ibu terdengar jelas? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Oke, konstanta Terdengar, gasnya Bu. adalah 400 Per meter. ini kita sebut sebagai initial condition ya. Initial condition atau kondisi awal. Nah, ini nanti yang kita gunakan nanti untuk substitusi fungsi kita. Ketika T sama dengan 0, berapa simpangannya? Atau X-nya? Berapa simpangannya? Ketika T sama dengan 0. Halo? Simpangannya berapa? Berapa?
Hapus. cm bukan, Bu? Oke, 4 cm. Kita ubah ke dalam meter berarti 4 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Kemudian ketika T-nya sama dengan 0, kecepatannya berapa? V ketika T sama dengan 0. 0,5, Bu. Oke, 0,5 meter per sekon. Nah, di sini juga di soal sudah diberikan persamaan simpangan. Kita kerjakan dulu yang poin B ya. Poin B, persamaan simpangan itu yang dipakai adalah X sama dengan A cos omega T ditambah dengan, ini bacanya apa sih? Nih, sudut fase ini. Apa bacanya? Si, Bu. Halo? Isi, Bu. Isi bukan ya? Yang benar gini nih, bacanya nih. Pi. Pi ya. Kalau yang gini, ini pi-nya nggak pakai H. PI aja. Kalau si, itu yang begini. Nah, ini pi ya. Pi ya. Oke. Kemudian kita tadi mau cari apa sih? Mau cari amplitudo, frekuensi osilasi sudah bisa didapat, dan sudut fase. Oke, kita bisa langsung untuk yang pertama, untuk frekuensi osilasi bisa didapatkan dari akar K dibagi dengan M tadi ya. Berarti akar K-nya adalah 400 dibagi dengan masanya adalah 0,75. Nah, ini nilainya adalah 23,09 satuan, jangan lupa dalam satuan radian per sekon. Nah, kemudian yang kedua, untuk mencari amplitudo. Nah, amplitudo itu kan ada berapa variabel yang nggak diketahui. Ada X-nya tidak diketahui, kemudian sudut fasenya juga tidak. Berarti untuk mencari ini, kita butuh kondisi awal yang tadi diketahui di soal, ketika T sama dengan 0. Berarti kita substitusi nih, ketika T sama dengan 0, ya, maka persamaan simpangannya kita substitusi. X-nya jadi berapa? 0,04 ya. 0,04 sama dengan ya A cos 3-nya kita substitusi, besarnya berapa? 23,09 ya, dikalikan dengan T-nya, kan T-nya 0 nih. Berarti kita kali dengan 0 ditambah dengan sudut fasenya atau pi. Berarti kita punya persamaan pertama 0,04 sama dengan A cos sudut fase. Ini kita tulis jadi persamaan 1. Di sini kita punya dua variabel yang tidak diketahui. Nah, kalau secara matematis kan ketika kita punya dua variabel yang tidak diketahui, maka kita butuh satu persamaan lagi. Persamaan apa yang bisa kita dapatkan untuk mendapatkan A? Persamaan kecepatan. Kecepatan berarti turunan pertama dari simpangan. Apa hasilnya? Turunan pertamanya. Coba. Turunan pertamanya apa? Ya. Turunan pertamanya apa? dx per dt? Untuk cari V? Min AW. Minus A omega ya, bukan W ya. Minus A omega sin. Ya, sin dong. Kan turunan. Ya. Minus A omega sin omega T ditambah dengan tambah fasenya. Ditambah pasti. Iya, fase. Oke, sip. Itu untuk kecepatan ya. Nah, kenapa harus kecepatan? Karena jadi soal itu selalu ada clue yang kita gunakan untuk mendapatkan atau mencari solusi dari yang ditanya gitu. Jadi kalau diketahui kecepatan berarti bagaimana caranya kita bisa mengubah bentuk persamaan kita ke dalam persamaan kecepatan. Nah, kalau yang ini tadi persamaan simpangannya ya. Nah, terus kita masukkan ketika T-nya sama dengan 0, V-nya berapa? Ketika T sama dengan 0, V-nya tadi berapa? 0,0? V-nya berapa? Halo? 0,3. Oke. 0,5 ya. Sama dengan minus A, ya. Omeganya tadi berapa? 23,09
gitu kan, dikalikan sin, kan ini omega dikali T, ketika T-nya 0 berarti omega kali T pasti hasilnya 0 kan, berarti tinggal sin sudut fasenya saja. Berarti kita akan punya, ini langsung dipindah ke kiri, 0,5 dibagi 23,09 berapa? Kalian sambil hitung, Ibu juga sambil hitung ya. 0,5 dibagi 0,02. negatif 0,022 ya. Oke, Ibu tulis 0,022 ya. 0,022 sama dengan sin dari fasenya. Ada A-nya tadi ya, tinggalan. Oke, berarti sekarang kita punya 3 persamaan ya. 3 persamaan. Nih. Nah, lihat. Persamaan 1 dan persamaan 3. Persamaan 1 kan fungsi cos, ya. Persamaan 3 itu fungsi sin. Kalau masing-masing kita kuadratkan, maka akan jadi apa persamaan satunya? Jadi kuadratkan. Kuadratkan 1 dan 3. Kalau persamaan 1 dikuadratkan, hasilnya adalah kita pindah ke kanan, berarti A kuadrat cos kuadrat fase 0,04 dikuadratkan, hasilnya berapa? 0,0016 ya. Kemudian persamaan 3 kalau dikuadratkan hasilnya apa? Berapa hasilnya? 0,022 kuadrat. Halo? Masih ada orang kah ini? Iya, Bu. Masih ya? Iya, Bu. Masih. Soalnya nggak ada suaranya, Ibu berasa ngomong sendiri. Kalau dikuadratkan berarti A sin kuadrat ya, dari fase sama dengan ini 0,022 kalau kita kuadratkan hasilnya adalah 0, kita bulatkan 005. Nah, kalau ini dijumlahkan, ingat kalau sin ditambahkan dengan cos jadinya apa? Sin kuadrat ditambah cos kuadrat. Sin kuadrat. 1. Oke, berarti ini hasilnya adalah A kuadrat ya. A kuadrat sama dengan 0,0021 ya. 1 kan? Ya kan? Iya, A Bu. kuadratnya adalah 0,0021. Berarti A-nya berapa? Amplitudenya. 0,001. Maaf. Bukan. Bentar, Bu. Diakarkan ya. Coba Ibu juga sambil hitung. 0,0021. 0,04 0,0458 ya. 4 kita ambil 4 angka ya. Oke, ini adalah amplitudenya. Oke. Nah, yang agak perlu hati-hati adalah untuk mencari sudut fasenya. Kalian harus perhatikan. Kita ambil persamaan 1, berarti kita tadi punya 0,04 sama dengan A cos fase. Berarti kita punya 0,04 sama dengan A-nya 0,0458 cos fase kan gini ya. Berarti cos sudut fasenya adalah 0,04 dibagi 0,0458. Berapa hasilnya? Cos fasenya. 0,04 dibagi 0,0458. Nol 0,873, Bu. Berapa hasilnya? 0, terlalu cepat nggak Ibu jelasinnya? 8, ini ya. 73. Oke. 73. Berarti fasenya tinggal arkes cos ya. Arkes cos atau cos inverse dari 0,087. Gimana? Di setelah koma itu nggak ada angka 0 lagi. Nggak ada 0 ya? Oke, iya. Oke, Ya, maaf. 0,873. 0,873. Berarti fasenya adalah
Arkes cos dari 0,873 berapa coba? Semuanya punya kalkulator ya? 32,43, Bu. 32. Hah? Benar. 3. Bener sih, Bu. Arkes cosnya ya? Di kalkulator. Iya, Bu. Coba Ibu juga sambil ngitung ya. 0,873. Arkes cos 32,43. ya. Oh, Ibu dapatnya 29,19. Coba yang lain berapa hasilnya? 29,19 derajat ya. Tapi kalau kita masukin ke persamaan, yang kita masukkan bukan derajatnya, harus diubah ke dalam radian. Bagaimana cara konversinya ke dalam radian? Gimana? Dikali pi per 180. 180. Iya, 299 dikali derajatnya dikali pi dibagi 180 derajat. Ini jadinya radian ya. Radiannya kita jadikan angka 3,14. Coba hitung berapa sudut fasenya. 29. Berapa nih? 0,51 radian per sekon, Bu. 0,509. 509. Coba Ibu sambil ngitung juga ya. Kalau semuanya sama berarti benar. 29,19 dikali 3,14 dibagi 180. 0,509 ya? Iya, Bu. Ya, oke. 0,509 derajat. Nah, ini yang harus hati-hati. Yang harus hati-hati ya. Nah, ini kita baru pakai yang pertama. Nanti Ibu tunjukkan kenapa kita harus hati-hati. Hati-hatinya adalah, coba kita lihat persamaan yang kedua, yang cos. Yang cosnya kan kita punya minus, persamaan kedua ya, yang kecepatan. Jadi dia harus memenuhi dua syarat kondisi awal tadi yang sudah dituliskan. Minus 0,022 sama dengan A sin sudut fase, gini kan? Berarti kita punya minus 0,022, amplitudenya adalah 0,0458 sin fase, gitu. Berarti sin fasenya adalah, sin sudut fasenya adalah minus 0,02. (0,022) dibagi 0,0458. Berapa hasilnya? Halo? 0,4803. Oke, 0,480. Nah, ini maksud Ibu, hati-hatinya di sini. Jadi, kalian Maaf, Bu, suaranya terputus. cosnya positif. Halo, terputus suara Ibu? Tadi terputus sebentar, Bu. Sekarang sudah jelas. Oke, sekarang udah jelas. Gini, jadi maksud Ibu, jadi sudut fase ini harus memenuhi dua kondisi, di mana nilai cosnya harus positif dan nilai sinnya harus negatif. Di kuadran berapakah nilai cos sudut itu positif dan sin sudutnya negatif? Kuadran berapa? Kuadran berapa? Kalau kuadran 1, ini apa yang positif? 4. Semuanya, Bu. Kuadran Semua 4. positif. Positif. Semua, oke. Kalau kuadran 2, hanya sin saja. Kuadran 3, hanya cos. Tan ya. Tan, kuadran 4, cos positif. Nah, berarti kita harus memilih sudut fase yang kita gunakan adalah di kuadran 4. Sudut fase yang kita gunakan, maaf ya ada gangguan.
sudut fase yang kita gunakan adalah berapa? Di kuadran 4. Sampai di sini paham ya? Paham nggak? Halo? Halo? Paham, Iya, Bu. Bu. Ya, Iya, paham Bu. ya? Berarti kita milih sudut yang di kuadran 4. Kalau tadi sudutnya 29,19 derajat itu di kuadran 1, berarti kuadran 4-nya tinggal dikurangi 360 kan? Berarti sudut fase yang kita gunakan adalah 360 derajat dikurangi 29,19. Berapa sudutnya? Coba hitung. 360 dikurang 29,19. Berapa? 300? 330,81. 30,81 derajat. Nah, ini maksud Ibu harus hati-hatinya di sini. Jadi yang sudut yang kita pakai adalah yang ini. Nah, coba kita hitung lagi. Ini kalau sin sudut fasenya adalah minus 0,48, berarti sudut fasenya berapa kalau dari sini? Berarti kan tinggal sin inverse ya. Sin inverse dari 0,48. Sin inverse 28,68 ya. 28,68. Nah, ini ada sedikit perbedaan karena harusnya sama ya sudutnya, harusnya 29,19 karena apa pembulatan angka yang kita pakai tadi berbeda antara yang pertama dengan yang kedua. Oke, berarti kalau ini dikurangi 300 berapa? 28,8. 360 dikurangi 28,68. 331 ya? 331,32 derajat. Ya enggak? Iya, Bu. Sudut fasenya. Iya, Bu. Ya, ya bolehlah. Jadi nanti kalian boleh mau pakai 331, boleh mau pakai 330. Hanya selisih sedikit kan ini ya derajatnya ya. Ini karena pembulatan angka. Jadi sudutnya adalah 330. Misalnya kita pakai yang 330,81 derajat. Kita ubah ke dalam radian berapa? 330,81 dikali 3,14 dibagi 180. Berapa hasilnya? 5,77 ya? Iya, Bu. Oke, 5,771 radian. Nah, berarti persamaan simpangan kita sekarang adalah X, A-nya adalah 0,0458, ya. Cos, omeganya berapa? Omeganya tadi, 23,1. Ibu cek lagi. 23,0. Omeganya berapa? 23,09 ya? Iya, Bu. 23,09 T ditambah sudut fasenya adalah 5,771. 1. Di total kan kalian tinggal substitusi ya, A-nya berapa, K-nya berapa. Oke? Kemudian yang poin C, kecepatan. Kecepatan berarti tinggal kalian cari aja, turunkan aja persamaan dari kecepatannya. X ada kecepatan itu V ya, dx per dt. Nah, kemudian percepatannya gimana? Berarti tinggal diturunkan dari kecepatan. Nomor 1, jelas ya? Nanti Ibu share, nanti Ibu unggah ke ke V-Class hasil diskusi ini. Baik, Bu. Tidak ada pertanyaan? Nomor 1. Kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Oke, jelas ya nomor 1. Nanti sisanya kalian tinggal lanjutkan ya. Yang penting kan A, omega, dan sudut fasenya sudah diketahui. Jangan lupa diperhatikan di soal itu nilai sinnya positif, cosnya positif atau negatif gitu. Harus memperhatikan kuadrannya juga ya. Sehingga walaupun angkanya sudah dapat tidak serta-merta harus dimasukkan angka yang sudah didapat.
Oke, kita lanjut. Soal nomor 2. Ada yang bisa soal nomor 2? Siapa yang bisa soal nomor 2? Hah? Bisa nomor 2. Insya Allah Berapa sudah, Bu. hasilnya nomor 2? Kalau Oke, saya mantap ya. kalau saya Berapa? 6,6 kali 10 pangkat 6, Bu. Izin bertanya, Bu. Masanya iya, Untuk boleh? masanya itu pakai molekul atau massa atom, Bu? Kalau dia pakai molekul kan 1 Massa gram atom. hidrogen. Kalau massa atom dia dibagi Avogadro dulu ya, Bu? Oh, berarti pakai Berapa yang dibagi. angkanya berarti kalau kita pakai? Iya, 1,6 hasilnya berapa kalau dibagi dengan bilangan Avogadro? 1,67 langsung aja masuk massa atom hidrogen kan sekitar 1,67 kali 10 pangkat min 7 ya kalau nggak salah ya. Nanti kalian searching ya, 1,67 dikali 10 pangkat min 27 kalau nggak salah. Nanti kalian cek lagi nih ya. Ini searching aja. Nah, sistemnya yang harus diperhatikan gini. Jadi ada 2 atom, ini atom hidrogen yang pertama, dia dihubungkan atau terhubung dengan atom hidrogen yang kedua, gitu. Sistem kita gambarkan seperti ini. Di mana kalau si atom hidrogen yang sebelah kanan itu bergerak ke kanan, maka akan terjadi di sini seolah-olah dia dihubungkan oleh pegas ya, mengalami pertambahan panjang sejauh X. Dan yang ini pasti juga dia akan bergerak berlawanan dengan yang pertama, bergerak juga sejauh X. Sehingga gaya pemulihnya kan kalau secara umum gaya pemulih itu K dikali dengan X ya. Berarti kita akan punya minus K, X-nya adalah 2X kan berarti ya. Minus K dikali delta X. Delta X-nya adalah pertambahan panjang. Berarti minus K dikalikan 2X. Berarti kita tinggal cari aja persamaan GHS-nya, putaran harmonis sederhana. Kan sigma F sama dengan M kali D kuadrat X per DT kuadrat. Gini ya. Berarti kan minus K dikali 2X sama dengan M D kuadrat X per DT kuadrat. Berapa berarti omeganya? Kita ubah dulu kan berarti D kuadrat X per DT kuadrat ya ditambah K. 2K per M ya berarti ya. 2K per MX sama dengan 0. Nah inilah nilai dari omega kuadrat. Berarti kita punya omega kuadrat adalah 2K per M. Berarti omeganya adalah akar, atau nggak usah di ini ya. Karena yang ditanyakan K ya. Berarti K-nya adalah omega kuadrat M dibagi 2. Atau kalau diketahui di soal frekuensi berarti 2pi dikali frekuensi kuadrat M dibagi dengan 2. Itu. Ini adalah konstantanya. Dengan M adalah massa atom hidrogen. Oke, nomor 2 tidak ada masalah ya? Ada pertanyaan? Bu, itu di soalnya itu molekulnya ada 2 ya, Bu? Iya, molekul hidrogen, ya H2. Oh iya, Bu. Kan H2, bukan atom ya. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Ya, jadi soal-soal yang disajikan di sini kita sudah mulai ke aplikasi ya, ke sistem real gitu. Nomor 2 jelas, tinggal dimasukin angkanya ya. Tinggal masukkan frekuensinya berapa, masanya berapa. Massa atom hidrogen berarti kan di sini ya. Nah, M adalah massa atom hidrogen. Bisa lanjut soal nomor 3? Bisa, Bu. Oke. Sebelumnya ya? screen-nya nggak tampil lagi. Oh, nggak tampil? Yang lain juga nggak tampil? Enggak, Bu. Iya, enggak. Oh. Nggak bisa lihat Bu dari tadi. Oh, Masya Allah. Memang nggak ditampil. Ibu tampilin, padahal. Sebentar, kita present lagi ya. Tapi nomor 1 tadi tampil kan? Masuk nomor 2 aja nggak tampil ya? Bu. Iya. Tampil Bu. Iya. Tampil. Nomor 2 nggak tampil. Dari tadi ngomong dong. Pantesan kali. Ibu udah gambarin sistemnya padahal.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ibu tunjukkan memang Google Meet ini agak lambat gerak. Itu Sebentar aku ya. SS. Share. Oh, kenapa error nih punya ibu? Nggak bisa. Oke, nih. Bisa kelihatan belum? Belum, Bu. Di tempat saya malah gambar Ibu tidak bergerak, Bu. Hah? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ini. Belum. Belum juga ya? Ibu stop lagi kalau gitu. Oh. Coba window. Coba ini. Kelihatan nggak? Terlihat tidak? Belum. Maaf, tidak terlihat, Bu. Ini kenapa ini? Tadi bisa ya padahal ya. Nah, Bisa, Bu. sudah, Bu. Udah? Sudah, Bu. Oke, sip. Ya, jadi tadi ibu udah coret-coret nih segini berarti nggak kelihatan tadi ya. Jadi ibu ulangin lagi ya. Jadi atom hidrogen ada 2 atom hidrogen yang saling berikatan, di mana ikatannya itu mereka seolah-olah dihubungkan oleh pegas. Pegas yang memiliki konstanta K. Gitu. Jadi ketika si atom hidrogen yang sebelah kanan ini bergerak ke kanan, maka yang sebelah kiri bergerak ke kiri gitu. Makanya perubahan panjang pegas dia bergerak ke kanan sejauh X, yang kiri juga bergerak sejauh X, maka pertambahan panjang si pegasnya adalah 2 kalinya kan? Ya kan? Yang kanan X, yang kiri X, berarti 2 kalinya. Berarti delta X-nya adalah 2X. Berarti F-nya adalah minus K dikali 2X. Gitu. Kita substitusi ke persamaan getaran harmonis sederhana, sehingga diperoleh ini nilai omega kuadratnya adalah 2K per M. Ya, karena yang ditanya di soal itu adalah mencari konstanta pegasnya, ya, maka K-nya tinggal kita tuliskan dari persamaan ini, kita dapatkan K kan ya. K-nya adalah omega kuadrat M dibagi dengan 2 gitu. Dengan omega itu kan adalah 2 kali pi dikalikan dengan frekuensi. Gitu. Jadi tinggal dikuadratkan kemudian dimasukkan angkanya. Di mana M-nya ini adalah massa si atom hidrogen. Oke, bisa nomor 2? Bisa ya? Halo? Halo? Insya Allah bisa, Bu. Iya, Bu. Bisa. Ya, jawab. Kalau nggak ngeliat muka nih berasa ibu nggak ada ngomong. Oke, nomor 3. Ini soal paling mudah nih. Mungkin mekanika kalian sudah pernah. Sudah dapat semua? Bisa membuktikannya nomor 3? Sudah, Bu. Oke. Bisa, Bu. Bisa. Sip. Berarti kita nggak perlu ini ya. Cuman ibu kilas balik aja. Untuk gambar A, ini konstanta pegasnya totalnya adalah berapa? Ini hubungannya paralel, berarti tinggal kita jumlahkan, berarti K totalnya adalah 2K ya. Ya, Yang Bu. ini K, yang ini Ya, K Bu. totalnya adalah K. K per 2 ya. Iya, Bu. Ya. Iya. Enggak, kita bandingkan aja omega A banding omega B itu adalah KA per KB ya. Berarti yang A Iya, Bu. ini adalah KA-nya 2K, KB-nya K ya. Berarti omega A per omega B adalah akar 2 per 1. Atau kalau kita mau ganti, omega B-nya adalah akar 2 per, salah. Omega A jangan diubah. Omega A adalah akar 2 omega B. Nah, kemudian kalau mau yang kedua kita buat yang lebih mudah, omega B banding omega C. Ini caranya banyak ya, terserah kalian yang paling mudah yang mana. Tinggal kita tulis, ini tinggal K dibagi K per 2. Berarti akar 2 per 1 ya.
Berarti kita dapatkan omega C-nya adalah omega B dibagi dengan akar 2. Sehingga kalau kita mau bandingkan omega A banding omega B banding omega C sama dengan omega A itu adalah akar 2 omega B ya. Omega B tetap omega B, omega C adalah omega B dibagi akar 2. Ini omega B bisa coret. Jadi kita bisa dapatkan akar 2 banding 1 banding 1/2 akar 2. Atau bisa ditulis juga omega B banding omega C adalah akar 2. Oke. Lanjut, nomor 4. Ya, Bu. Halo? Oke. Ya, nomor 4 ini soalnya sudah mulai ke aplikasi. Ini sebenarnya sistemnya adalah atom ya. Kajiannya lebih dekatnya ke fisika zat padat, tetapi pendekatannya masih kita bisa lakukan dengan gelombang. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pada sistem atom itu kalau kita bisa gambarkan sistemnya, jadi persamaan potensialnya seperti ini, ya. Ini potensial U, kemudian ini X gitu ya. Kondisi setimbangnya di sini. Nah, kalau di sini berarti nilai saat kondisi setimbang du per dx ketika x sama dengan 0, dia harus sama dengan 0. Nah, kalian perhatikan, mungkin clue-nya untuk mendapatkan hubungan antara yang A itu kan ditanya gaya ya, tapi kita diketahui energi potensial. Ada yang tahu hubungan gaya dengan energi potensial? Di perkuliahan mekanika mungkin? F sama dengan gradien dari energi potensial. Nih. Gradien itu ya do per do X ditambah do per do Y ditambah do per do Z kalau dia 3 dimensi ya. Kalau sistem kita berapa dimensi ini? Fungsi U-nya sebagai fungsi apa? Fungsi X aja kan? Berarti hanya 1 dimensi. Berarti untuk mendapatkan F itu adalah minus du per dx. Nah, ini kata kuncinya di sini. Berarti langkah pertama kalian hanya menurunkan aja kan? Sampai di sini bisa diikuti? Bisa? Bisa, Bu. Halo? Iya, Bu. Bisa. Turunan U terhadap X. Apa ini turunan ini? Apa? Coba, halo? Turunannya apa? Minus A per X pangkat 6. Ini kalau kita ubah kan tinggal minus A X pangkat min 6 ya. Ditambah B X pangkat min 12 kan? Ya. Turunannya apa ini kalau diturunkan? Apa? Jadi Halo? 6A X 6. Oke. 6A pangkat 5. Kok 5? Pangkat Oh iya, 5? Turunan dikurang min dong, Nat. Pangkat 7 7. ya. 7, Bu. Berarti Ibu tulis pangkat min 7-nya di bawah ya. 7. Terus ini minus 12 B 12B 12 X pangkat min 13. X pangkat 13. X pangkat Min 13. Oke, 12B X pangkat min 13 Ibu pindah ke bawah aja ya. Ini adalah persamaan gayanya. Gitu. Nah, kemudian jadi kunci pertama untuk mendapatkan gaya itu turunan dari gradien energi potensial. Nah, untuk menentukan jarak antar atom pada kondisi equilibrium atau kondisi setimbang, maka nilai turunan pertamanya, nilai ini sama dengan 0. Gitu. Berarti ini harus sama dengan 0 kan ini? Ketika X-nya sama dengan X0. Ketika X sama dengan X0.
Berarti kita masukkan ini persamaan ini. Minus 6A per X0 pangkat 7 ya. Ditambah 12B per X0 pangkat 13 sama dengan 0 kan? Ya, ini kita bisa coret. Ini 2. Berarti kita punya 2B per X0 pangkat 13 sama dengan A per X0 pangkat 7. Nah, ini bisa coret ya. Ini tinggal 6 kan? Berarti X0 pangkat 6 sama dengan 2B dibagi dengan A ya. Berarti X0-nya adalah 2B dibagi A pangkat 1/6. Oke. Benar ya? Sama ya? Terbukti ya? Oke. Nah, sekarang bagaimana untuk mencari frekuensi osilasi sistem? Untuk mencari frekuensi osilasi sistem, maka kalian harus mencari bentuk persamaan hukum 2 Newtonnya. Sigma F sama dengan M D kuadrat X per dt kuadrat ya. Nah, F-nya mana yang dimasukkan? F-nya ini kalian masukkan. Berarti minus 6A per X pangkat 7 ditambah 12B per X pangkat 13 sama dengan M D kuadrat X per dt kuadrat per dt kuadrat. Nah, ini selesaikan sampai mendapatkan bentuk persamaan getaran harmonis seperti umum yang kita dapatkan sehingga diperoleh omega kuadratnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nomor 4. Halo? Halo? Ya, Bu. Nomor 4 ada pertanyaan? Bu mau tanya tadi itu yang Masih mencermati, Bu. XO pangkat 13. Yang mana? Aduh, saya screen-nya udah nggak ada. Bentar, Ibu. Yang- Harus. Iya. Ibu ulangin, Ibu ini lagi. Sambil ngomong, ya? Gimana? Yang Pangkat 13? XO pangkat 13 sama dengan A per XO pangkat X0. 4 itu tadi. Oh ya, X0 pangkat 7. 7 apa 4 tadi ya? Itu tadi kok hasilnya X0 Yang mana nih? pangkat 6 gitu. Kan dicoret. Sama-sama dibagi X0 pangkat 7. Kelihatan belum share screen, Ibu? Sudah, Bu. Sebentar. Udah kelihatan belum? Oke. Bagian ini ya. Ini kan pangkat 7. Yang ini pangkat 13 ya. Ini ada sebelah kiri ada pangkat 13, sebelah kanan ada pangkat 7. Sama-sama dibagi iya. X0 pangkat 7 kan ini habis. Ini tinggal 6. Oh iya. Ya, oke, nggak ada masalah ya. Nah, Iya, Bu. berarti selanjutnya adalah menyelesaikan ini. Menyelesaikan ini. Oke. Selanjutnya menyelesaikan ini. Oke, kemudian nomor 5 nanti Ibu buatkan video tersendiri ya terkait dengan getaran harmonis teredam karena ini agak panjang ya. Cukup panjang sehingga waktunya takutnya nanti memakan waktu lebih sehingga nanti Ibu unggah di V-Class ya. Oke, Baik, Bu. dari 4 soal tersebut yang paling susah yang mana? Nggak ada ya? Kalau udah dikerjakan sama-sama nggak ada yang susah ya? Iya, boleh. Gampang semua ya? Oke, Ibu kasih kesempatan untuk bertanya. Mungkin ada yang mau bertanya? Nggak bertanya sih, Bu. Tapi boleh minta rekaman ininya nggak, Bu? Rekaman ini Iya boleh. Gmail-nya Nanti Ibu unggah. Nanti diunggah di V-Class. Tenang aja. Ya, oke, untuk pertemuan kali ini cukup. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di grup atau melalui V-Class ya. Nanti kita untuk soal yang nomor 5 terkait dengan getaran harmonis teredam, nanti kita kerjakan atau Ibu kasih contohnya melalui
Fiklas atau Ibu unggah di Fiklas ya. Nggak ada pertanyaan sampai di sini? Udah ya, nanti kalau ketemu soal lain bisa ya. Kalau beda Pokoknya yang Bu. penting gimana? Gimana? Siti? Yang penting paham dulu Kalau beda alurnya agak sulit, gitu. Bu. Gitu. Berarti kalau beda agak sulit berarti belum paham gitu. Masih ada poin yang kalian belum paham gitu. Nanti Ibu kasih contoh latihan soal lain kalian kerjakan secara mandiri ya. Paling tidak secara umum gambarannya untuk materi kita seperti ini. Mungkin di mekanika kalian juga pernah belajar berkaitan dengan ini atau enggak? Pernah di mekanika? Enggak. Mekanika gimana? Sebenarnya pernah Bu, tapi memang belum begitu paham gitu Bu. Kalau kita kan gelombang lebih ke secara fisiknya bagaimana ya, asal muasalnya dari mana, sistemnya seperti apa, kemudian real world-nya gimana supaya lebih connect gitu antara pemahaman kontekstual dengan teoritiknya gitu. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12, kita memasuki azan ya, sudah waktu zuhur untuk persiapan sholat. Silahkan latihan sendiri untuk nomor 5, boleh dicoba-coba sendiri. Nanti Ibu akan tambah lagi soal-soal berkaitan dengan materi yang sudah, sehingga kalian bisa banyak latihan. Kalau tidak bisa, silahkan bertanya ya. Jangan diem aja nih. Ini ada berapa 30 mahasiswa. Mudah-mudahan semuanya paham lah ya. Kalau diem nggak bertanya itu karena paham mudah-mudahan. Oke, terima kasih ya Resti, Dana, Daniel, Yulinda, Baik Bu. Lutfia, dan lain-lain, Anisha, Sekar Arum. Di akhir pertemuan ini, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan tidak lelah untuk terus belajar meskipun di masa pandemi. Tetap sehat selalu. Mudah-mudahan puasanya lancar. Semangat terus belajarnya ya. Semoga pandemi segera berakhir sehingga kita bisa tatap muka ya. Karena kangen juga nih mau kuliah offline. Karena Ibu nggak bisa ngelihat kalian secara langsung ya, belum kenal kan, kalian juga belum pernah. Mungkin ada beberapa yang pernah ketemu, tapi banyak yang Ibu belum kenal gitu. Ya, Ibu ditutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Belum